Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Akila Mumtazah Putri Hidayatullah dengan NIM 1405625066. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena pendidikan yang tengah viral di banyak sosial media, yaitu kasus guru di wilayah Garut, Jawa Barat yang mencukur paksa rambut siswi yang berwarna. Analisis fenomena ini akan kita lihat dari perspektif sosiologi organisasi pendidik. Dengan tujuan, kita akan mengurai bagaimana aturan sekolah, relasi kekuasaan, dan juga budaya organisasi dapat mengaruhi tindakan guru serta pengalaman siswa. Sebelumnya, kita akan membahas terkait latar belakang kasus tersebut, di mana video yang tengah viral di platform TikTok tersebut menyoroti terkait kasus seorang guru di wilayah Garut, Jawa Barat yang mencukur paksa rambut seorang siswi karena dianggap melanggar aturan sekolah dengan mewarnai rambut. Yang dianggap melanggar peraturan sekolah dengan mewarnai rambut. Meskipun siswi tersebut menggunakan kerudung sehingga rambutnya tidak terlihat langsung oleh publik. Peristiwa ini banyak memicu kontroversi dan viral di media sosial karena menimbulkan banyak pertanyaan terkait batas kewenangan guru dalam menegakkan disiplin serta bagaimana aturan sekolah seharusnya dijalankan. Banyak pihak menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak mendidik karena dapat merendahkan martabat siswa, menimbulkan rasa malu, dan juga berdampak negatif pada perkembangan emosional serta kepercayaan diri siswa tersebut. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa guru hanya menjalankan aturan sekolah yang melanggar siswa mewarnai rambut sebagai bagian dari budaya disiplin dan keseragaman. Viral di media sosial, belasan siswi SMK di Garut, Jawa Barat rambutnya dipotong paksa sama guru BK. Waduh. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah tindakan guru tersebut mencerminkan disiplin yang mendidik atau justru malah menjadi bentuk dominasi yang melanggar martabat siswa dan siswi? Kasus ini kemudian menjadi bahan diskusi publik yang luas tentang bagaimana sekolah sebagai lembaga sosial menegakkan kontrol, serta perlunya pendekatan disiplin yang lebih manusiawi agar tidak menimbulkan trauma bagi peserta didik. Dalam video yang beredar, para siswi ini terlihat menangis karena merasa sedih dan kecewa. Rambut mereka dipotong saat razia setelah jam olahraga. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Garut turun tangan dengan melakukan advokasi dan edukasi ke siswi, orang tua, pihak sekolah, sampai ke guru BK. Orang tua siswi pun ikut menyesalkan tindakan guru tersebut dan protes sama kejadian tersebut. Mari kita analisis. Dalam kasus ini dapat dilihat sebagai contoh bagaimana aturan sekolah dijalankan dengan cara yang kurang tepat. Sekolah memang punya tata tertib untuk menjaga kedisiplinan siswa, termasuk soal penampilan siswa. Tetapi, ketika aturan itu ditegakkan dengan cara yang memaksa, apalagi sampai menyentuh hal pribadi seperti rambut siswa itu sendiri, akhirnya malah menimbulkan masalah baru. Guru sebenarnya punya posisi penting sebagai pengawas dan juga pembimbing. Tapi, kalau otoritas itu dipakai dengan cara yang keras, siswa bisa merasa dipermalukan, tidak dihargai, bahkan juga memicu trauma. Dari sisi organisasi pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa budaya disiplin di sekolah sering lebih menegakkan keseragaman daripada menghargai perbedaan. Akibatnya, aturan sekolah yang seharusnya mendidik malah jadi alat kontrol yang membuat hubungan guru dan juga murid renggang. Kasus ini juga memunculkan banyak kritik dari masyarakat karena dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, pelajaran yang bisa diambil adalah sekolah perlu menata kembali cara menegakkan aturan. Bagaimana cara penegakan disiplin tetap penting, tapi harus dilakukan dengan cara yang mendidik, menghargai martabat siswa, dan sesuai dengan konteks sosial serta nilai banyak yang diwarnai rambutnya, sehingga karena emosi mungkin guru yang bersangkutan waktu itu melakukan tindakan yang spontan. Tapi setelah itu ya guru yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan kehilafannya karena emosinya yang
belum dapat dikendalikan. Orang tua yang tidak menerima dengan tindakan ini, ingin ada permintaan maaf secara langsung. Nah, sebagai bentuk perhatian, Deddy Mulyadi juga mengaku udah menemui para siswi dan orang tuanya. Bahkan udah ngajak mereka ke salon buat ngerapin rambutnya. Anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon, dan kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapikan rambut semuanya. Jumlah semuanya 18 orang. Hingga berita ini ditulis, Pemkab Garut masih mencari solusi terbaik nih, supaya masalah ini selesai tanpa merugikan pihak manapun. Tapi menurut kamu, apakah tindakan ini udah masuk ke ranah kekerasan atau masih bagian dari disiplin? Saya Ibu Ani Rushaida, sebagai guru BK, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini. Kedepan, saya berkomitmen untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki pendekatan dalam penerapan aturan yang lebih bijak, humanis, dan komunikatif. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Implikasinya bagi sistem pendidikan dari sisi organisasi pendidikan, kasus ini memperlihatkan bahwa budaya disiplin yang lebih menekankan keseragaman daripada menghargai perbedaan. Akibatnya, aturan yang seharusnya mendidik berubah menjadi alat kontrol. Implikasinya, sistem pendidikan perlu evaluasi disiplin, harus menjalankan dengan pendekatan humanis, bukan sekedar simbol keseragaman. Guru juga perlu diberi ruang untuk menegakkan aturan dengan cara yang mendidik, menjaga wibawa sekolah, sekaligus melindungi martabat siswa. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa pendidikan bukan hanya soal aturan tertulis, tapi juga soal bagaimana aturan itu dijalankan sehari-hari. Tindakan keras mungkin terlihat tegas, tapi bisa merusak kepercayaan siswa terhadap sekolah. Karena itu, sistem pendidikan harus menata kembali cara menegakkan disiplin agar tetap mendidik, menghargai perbedaan, dan juga membentuk generasi berkarakter. Sekian video analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Akila Mumtazah Putri Hidayatullah, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.